Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Wa qala azza min qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflakhal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqatun al-hadis au kama qala. Hadratul Isa, para alim ulama, sedayanding para kiai, segenap para asati sesepuh bini sepuh, damani dumateng tokoh masyarakat wonten perumahan menika ingkang kula sanget hormati, ugi dumateng takmir Masjid Ar-Raudhah panjenenganipun akhina fillah Ustaz Haji Insinyur Cahyo ingkang kula sanget hormati, ugi sedaya pengurus masjid ingkang kula sanget hormati, anak-anak guru remaja masjid yang saya banggakan, hadirin seluruh jamaah pengajian rutin setiap hari Jumat, baik bapak, ibu, anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama kanthi izin saha ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, wonten dalu menika kula panjenengan tansah dipun takdir kalih Allah sehingga kita saged sesarengan rawuh sak perlu nderekaken cara istiqomah pengajian rutin. Harapan dan doa semoga atas rawuh panjenengan sedaya wonten majelis menika mugi-mugi dados amal ingkang ketrami dening Allah Subhanahu wa taala sehingga ujung-ujungnya bisa mengantarkan kita untuk bisa meraih husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ingkang kaping kalih selawat sareng salam mugi-mugi Allah tansah netepaken dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah dumateng kita sedaya inggih menika arupi dinul Islam wal iman. Hadirin para rawuh ingkang minulya, kaji kita malam ini berkaitan tentang keagungan ayat kursi. Kita tahu bahwa ayat kursi merupakan ayat yang ke-255 dalam surat Al-Baqarah yang jumlah keseluruhannya 286. Kalau kita melihat asbabun nuzul ayat tersebut, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada perintah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ketika itu Rasulullah dan pengikutnya merasa
kekhawatiran terhadap ancaman yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga disitulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat kursi, tujuannya untuk memotivasi kepada Rasulullah agar tetap semangat, tujuannya untuk melindungi Rasulullah dan para pengikutnya dari ancaman orang-orang kafir Quraisy. Begitu agungnya ayat kursi ketika Allah menurunkan lewat perantara malaikat Jibril. Ayat itu dikawal oleh 70.000 malaikat, sehingga ketika ayat itu turun, patung-patung yang ada di sekitar Mekah itu pada roboh. Iblis, setan, sama kocar-kacir terdengar bergemuruhnya para malaikat untuk mendampingi malaikat Jibril ketika menurunkan ayat kursi. Oleh karena itu, begitu banyak keagungan-keagungan ayat kursi, sehingga sebagian ada yang mengatakan bahwa ayat kursi termasuk salah satu sayyidatu ayil Quran, penghulu, pemimpin ayat-ayat dalam Al-Quran. Sebagian riwayat ada yang mengatakan a'dhamu ayatil Quran, termasuk ayat-ayat yang agung. Oleh karena itu, ketika kita mau menjelang tidur, jangan lupa ayat itu kita baca. Ketika ayat kursi kita baca, maka Allah akan mengirimkan malaikat-malaikat hafadhah yang senantiasa melindungi kita. Dan ketika ayat itu kita baca, maka tidak ada satupun setan yang berani mendekati kita. Oleh karena itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Artinya rumah yang seperti kuburan, di mana rumah itu tidak pernah kita bacakan ayat-ayat Allah, tidak pernah kita terangi dengan Al-Quran, tidak pernah kita jadikan untuk sholat sunnah, tidak pernah kita bacakan surat Al-Baqarah, maka rumah itu digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan rumah seperti kuburan. Oleh karena itu, mari kita berusaha nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Terangi rumah kita untuk tetap membaca ayat-ayat Al-Quran, sekaligus untuk tempat kita menjalani salat. Begitu mulianya ayat kursi,
begitu agungnya kandungan ayat kursi, sehingga ketika Allah mengawali firman-Nya, beliau katakan Allahu la ilaha illa huwa. Artinya Allah mensifati dirinya sendiri. Beliau katakan la ilaha illa huwa. Maknanya apa? Indal mufassirin la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, artinya tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah secara hak, secara benar, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa ketika kita mengucapkan Allah, laqad wasaftu bijami'i sifatil kamal wal jamal. Ketika kita menyebut nama Allah, berarti kita mensifati dengan semua sifat-sifat kesempurnaan Allah, dengan semua sifat-sifat keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Idza qulta, ketika kita mengatakan ya Rahman wa qad wasaftu bir Rahman, berarti kita mensifati Allah dengan sifat Maha Pengasih. Mensifati Allah dengan Maha Pengasih artinya apa? Ketika Allah ngasih, tidak pandang kasih, tidak pilih kasih, semuanya Allah kasih. Ketika kita mengatakan ya Rahim, wahai Dat yang Maha Penyayang, ketika Allah bicara soal sifat Rahim, begitu sayangnya Allah kepada hambanya, sehingga sayangnya tidak terbilang. Oleh karena itu, ayat kursi mengandung prinsip tauhid, ketulusan hati kita untuk mengakui bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak kita sembah, dan menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disifati al-hayy, yang maha hidup. Artinya apa? Ketika hari ini kita hidup, itu artinya sebuah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala, titipan dari zat yang maha hidup. Makanya ketika kita hidup, jangan sombong, jangan congkak, karena seketika itu Allah kuasa untuk mematikan kita. Makanya ketika kita hidup, kita harus cerdas dalam memaknai hidup. Bagaimana agar hidup ini sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan tuntunan Al-Quran? Maka setidak-tidaknya kita senantiasa berusaha untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sering saya katakan, ati rabbak fatusamma akilan, wala ta'si rabbak fatusamma jahilan. Taatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kalian menjadi kelompok orang-orang yang berakal. Jangan kau maksiat di hadapan Allah, meskipun ilmu anda banyak, gelar anda banyak, fatusamma jahilan, maka kita dinamai orang-orang yang bodoh.
Oleh karena itu banyak riwayat, termasuk riwayat Imam Ad-Dahhak, beliau mengutus seorang utusan yang bernama Amir bin Tufail. Beliau menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, kau telah memecah belah persatuan kami. Kau telah mencaci Tuhan kami. Kau telah menghina agama kami. Jika kamu ingin kaya, saya akan beri kekayaan. Jika kamu ingin menikah lagi, saya carikan wanita." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Lastu fakirun." Aku tidak butuh harta. Aku diutus oleh Allah hanya untuk mengajak kalian dari yang asalnya menyembah berhala, saya ajak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika banyak orang yang bertanya tentang Tuhan Rasul, sehingga di situ kemudian turun surat Al-Ikhlas. Kemudian beliau mengutus lagi dan bertanya kepada Rasul, "Ma jinsu ma'budik?" Apa jenis Tuhanmu wahai Rasul? Apakah terbuat dari batu, perak, atau emas? Baru setelah itu turun surat Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad." Ini mengandung prinsip tauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Hayy, yang maha hidup. Berarti kita diberi hak hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu saat jika itu dicabut oleh Allah, kita bisa mati di mana saja kita berada. Oleh karena itu mari kita harus cerdas dalam memaknai hidup untuk terus mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Sebelum hak hidup itu dicabut oleh Allah sehingga kita pindah dari alam dunia menuju ke alam barzah, hanya ada dua kelompok manusia, min ahlis sa'adah au min ahlis saqawah. Apakah kita termasuk kelompok orang-orang yang bahagia? Apakah kita termasuk orang-orang yang celaka? Tergantung amal perbuatan kita. Makanya kata Rasul, "Al-hayatu ni'matun inda kulli khair." Hidup itu nikmat, kata Rasul, bagi orang-orang yang senantiasa memperbanyak amal soleh. Hidup itu nikmat bagi mereka yang senantiasa memperbanyak amal baik. Ketika bicara amal baik, bagaimana Rasulullah telah memotivasi kepada kita, badiru ilal a'mali salihah, bersegeralah, berlomba-lombalah untuk menjalankan amal solih. Satakuna fitanun, karena sebentar lagi kita hidup di zaman fitnah. Gambaran zaman fitnah, kata Rasul, pada pagi harinya kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, pada sore harinya kita menjadi orang-orang yang tidak iman kepada Allah. Atau mungkin sebaliknya, pada sore harinya kita menjadi orang-orang yang iman, pada pagi harinya kita menjadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kamu tamatti'un bidinihi kal qabid alal jamr. Pada saat itu orang-orang yang senantiasa konsekuensi akan ajaran agama bagaikan menggenggam bara api. Jika tidak kuat, begitu mudahnya kita lepaskan akidah kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Makanya alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin. Mari kita senantiasa menata hidup agar sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tuntunan para alim ulama, agar kita senantiasa berada dalam begitu Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu Al-Qayyum yang maha mengatur segala urusan kita. Begitu sempurnanya pengaturan Allah Subhanahu wa taala, dari bangun tidur sampai tidur kembali, di mana detak jantung kita, di mana pikiran kita, bisikan hati kita, semuanya dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sempurnanya Allah mengatur makhluknya, sehingga kita sangat malu jika Allah sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Akankah sangat tidak malu jika kita tidak mampu memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jamaah, usahakan ketika kita mau tidur paling tidak kita baca ayat kursi, atau mungkin barangkali kita baca surat At-Tabarok, surat Al-Muluk. Ayat kursi kita baca agar kita dalam tidur kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam tidur kita diselamatkan dari gangguan setan. Atau mungkin barangkali setelah kita baca surat Al-Muluk, ayat kursi, kemudian 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah, atau mungkin barangkali kita baca kalimat basmalah 21 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Mu'awwidatain, Al-Falaq, baru setelah itu An-Nas. Kenapa ketika kita mau tidur itu pun ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada tuntunan dari para alim ulama agar ketika tidak tidur, ketika sebelum tidur, kita tidak menyisakan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyisakan dosa kepada manusia. Makanya doa mau tidur harus kita baca Bismikallahumma ahya wa amut. Artinya apa? Dengan menyebut namamu ya Allah, sekarang ini saya hidup. Dengan menyebut namamu ya Allah, jika kami satu saat akan mati. Doa itu tidak hanya sekedar kita baca, tapi mengandung sebuah komitmen bahwa ketika Allah takdirkan hidup hari ini, mari segala kekurangan yang mungkin kita evaluasi, mari kita harus betul-betul untuk merubah sikap dari yang tidak baik menjadi baik, agar kita tidak menyisakan dosa ketika kita tidur. Karena satu saat ketika Allah bangunkan, sehingga doa bangun tidur kita baca Alhamdulillahilladzi akhyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan saya hari ini bisa hidup kembali. Setelah kau wafatkan sementara waktu, maka saya akan berjanji untuk memperbaiki diri. Berarti ini sebuah kesempatan bagi kita untuk senantiasa memperbaiki diri kita, untuk meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qayyum, zat yang senantiasa mengatur segala urusan makhluk begitu sempurna. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita berikan yang terbaik kepada Allah. Innallaha yuhibbu minal amil idza amila ayyuhsinahu. Sebagian riwayat ada yang menyatakan innallaha yuhibbu minal amil idza amila ayyutkinahu. Sesungguhnya Allah sangat mencintai hambanya ketika dia beribadah, dia berikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berusaha untuk memperbaiki diri agar kita betul-betul menjadi kelompok orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah mengantuk sekaligus tidak pernah tidur. Artinya pengawasan Allah begitu sempurna. Segala gerak-gerik kita senantiasa diawasi Allah. Apa yang hari ini kita lakukan tidak lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ala akhdihi, semuanya ala wa'dihi, semuanya sudah tercatat di lauhil mahfud. Makanya kita harus mampu menumbuhkan sikap muraqabah. Baik tidak ada teman, tidak ada tetangga, tidak ada saudara, dalam keadaan sendirian atau berkumpul dengan banyak teman, kita harus mampu memunculkan sifat muraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Karena pengawasan Allah begitu sempurna, tidak seperti pengawasan manusia. Satu saat ada lengahnya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Bukankah apa yang kita ucapkan tidak terlepas dari pantauan malaikat raqib dan atid? Sering ini saya sampaikan. Belum lagi lewat pergantian hari, di situ menjadi hujjah. Di hari itu senantiasa bisa mengungkapkan apa yang kita lakukan pada hari ini. Ya Ibna Adam, hari ini hari Jum'ah, besok hari Sabtu. Apa yang kamu lakukan di hari Jumat ini, aku menjadi saksi semuanya. Akan kulaporkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengawasan Allah begitu sempurna lewat malaikat-malaikat Allah, lewat pergantian hari, belum lagi bumi yang kita injak, itu pun nanti akan melaporkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma idin tuhaddisu akhbaroha. Pada satu hari di mana bumi akan bicara,
kemana kaki kita melangkah, bumi menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi seluruh anggota tubuh kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada satu hari di mana lisan kita dikunci oleh Allah, wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan bisa bicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki menjadi saksi, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang kita lakukan. Belum lagi catatan malaikat-malaikat hafadhah, belum lagi Allah sendiri yang senantiasa mengawasi gerak-gerik kita. Bukankah kita sudah iman? Bukankah kita sudah Islam? Namun sering bagi kita melalaikan pelajaran ihsan. Ma huwal ihsan? Apa sih ihsan itu? Ka'an ta'buda ka'annaka tara, fa illam tarahu fa innahu yaraka. Ketika kita ibadah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata ketika tidak bisa melihat Allah, setidak-tidaknya ada perasaan dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhati-hatilah, jangan ceroboh, karena pengawasan Allah begitu sempurna. Kemudian dilanjutkan, mafis la ta'khuduhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Langit, bumi itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya sebuah nasihat bahwa apa yang kita miliki ini semata-mata titipan dari Allah. Ketika kita berhadapan dengan harta, merasalah kita hanya tertitipi. Merasalah bahwa kita hanya dititipi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa memiliki. Satu saat ketika Nabi Ayub diuji oleh Allah, hartanya habis. Apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bukankah harta yang saya miliki itu milik Allah? Satu saat Allah akan mengambilnya. Subhanallah. Ini artinya mengajarkan kepada kita, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi itu semuanya milik Allah. Allah kuasa akan segala sesuatu. Jika Allah menghendaki seseorang kaya, pasti dia kaya. Jika Allah tidak menghendaki, mungkin apa yang kita cita-citakan tidak bisa wujud. Makanya kalau kita menyadari bahwa harta titipan dari Allah, titipan itu artinya satu saat kita akan dimintai pertanggunggan jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita miliki hari ini, anak, istri, harta, itu semata-mata titipan dari Allah. Satu saatnya nanti Allah akan mengambil satu persatu. Ketika sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mental kita harus siap. Tidak ada kalimat kecuali kita katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un.
lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau kita betul-betul ketika memandang terhadap harta kita menyadari bahwa itu semata-mata titipan dari Allah, maka tidak menjadikan kita sombong, tidak menjadikan kita lupa diri, tidak menjadikan kita sum'ah, tidak menjadikan kita riya, karena kita hanya tertitipi. Hak kita hanya untuk memanfaatkan itu semuanya semata-mata agar kita bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya sekedar ibadah, di samping ibadah sekaligus ubudiyah. Ibadah menjalankan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Tapi ubudiyah kita senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jamaah, kita tidak cukup hanya mencari karunia Allah. Di samping kita mencari karunia Allah, sekaligus kita mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana. Tidak cukup hanya mencari fadl dari Allah, tapi yang harus kita sertakan adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita menjalankan aktivitas, hendaklah berlandaskan pada dua hal. Apakah yang saya lakukan hari ini Allah ridha atau tidak? Apakah yang saya lakukan hari ini Allah rela atau tidak? Jika Allah ridha, mari kita jalankan. Jika Allah tidak ridha, mari kita tinggalkan. Tidak cukup hanya mencari karunia, di samping mencari karunia Allah, sekaligus kita mencari gitu Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tujuannya agar kita selamat fid-dar ini, tidak hanya di dunia tapi selamat di akhirat. Kemudian lanjutannya, man dzalladzi yasfa'u indahu illa biidznih. Allah senantiasa memberikan syafaat. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa biidznih. Tidak ada yang bisa menolong kepada sesama manusia semata-mata atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat Allah begitu luar biasa. Ketika kita ditolong oleh Allah, maka kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat bisa lewat wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat bisa lewat wasilah Al-Quran. Syafaat bisa lewat wasilah para alim ulama. Dan itu semuanya tidak lepas dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jamaah, mari kita sama-sama senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah lewat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat syafaat mungkin barangkali kita menjadi orang-orang yang ahli Al-Quran, ahli membaca Al-Quran, ahli zikrullah. Atau mungkin barangkali lewat wasilah kita mempunyai anak yang soleh, kita mempunyai anak-anak yang hafidul Quran,
Dan itu semuanya kita harapkan kelak sehingga bisa menolong kita di akhirat nanti. Kemudian ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di depannya, apa yang ada di belakangnya. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kedoliman yang kita lakukan hari ini, tidak ada yang bisa kita sembunyikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah, hisablah, evaluasilah amal kalian sebelum kalian dihisab di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jamaah yang kita takutkan, segala apa yang kita lakukan semuanya akan diungkap di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering saya sampaikan, ajilu bitaubati qoblal maut, ajilu bisolati qoblal faut. Ajilu, bergegaslah untuk taubat kepada Allah, kembali ke jalan Allah sebelum datang kematian. Ajilu bisolah qoblal faut, bergegaslah untuk senantiasa menjalankan sholat sebelum waktunya habis. Ini artinya sebuah nasihat sebelum kita menyesal di kemudian hari. Mari muhasabah, tidak perlu menunggu pergantian tahun. Setiap waktu kita tetap muhasabah. Makanya sebelum tidur ada zikir muhasabah. Apa yang saya lakukan tadi sehingga hari ini sudah malam, yang untuk kemudian besoknya andai kata Allah memberikan kesempatan kita hidup untuk memperbaiki segala kekurangan yang sudah kita lakukan, mulai dengan hal-hal yang kecil. Mulai saat ini juga jangan ditunda-tunda, karena kesempatan sehat hari ini belum tentu kita dapat dalam kesempatan yang lain. Kesempatan luang kita hari ini belum tentu kita dapat dalam kesempatan luang yang lain. Makanya para jamaah, tidak ada sesuatu yang mampu kita sembunyikan sebelum ajal menjemput nyawa kita. Mari hendaklah kita terus muhasabah sehingga setidak-tidaknya kita bisa menuju dinamika hidup yang lebih baik, yang lebih berkah, sehingga diharapkan kita selamat fid daraini wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Demikian para jamaah, semoga kajian kita malam hari ini betul-betul disertai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah. Takhassalna bidil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil mulki wal malakut wa tawakkalna alal hayyil ladzi la yanamu wa la yamut
isrif anna hadzal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wasyuyuf al mukhtalifa waz zalazil wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma bathan min baladina hadza Indonesia khassah wa min sa'iri buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah wa khtim lana bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi jahi sayyidil mursalin. Istajib du'ana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asallahu ayaghfira li wa yaghfir lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.